Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Dr. Andes Eko Supraptono MPD yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Syifa Fajriya Zahra dengan NIM akhir 26 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro 21. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir individu statistika yang akan menyimulasikan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan uji normalitas p-plot atau probability plot menggunakan software SPSS. Sebelumnya, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari asumsi klasik. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Pengambilan keputusan pada metode Kolmogorov-Smirnov ini yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Kemudian, uji normalitas p-plot atau sering disebut dengan probability plot adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Metode ini sangat penting dalam analisis statistik parametrik, regresi, dan korelasi, karena asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah data harus berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas p-plot ini data dapat yaitu data dikatakan terdistribusi normal jika data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikut garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sebaliknya, data dikatakan tidak terdistribusi normal jika data atau titik menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal. Di sini tertera tiga variabel X1, X2, dan Y, yang mana data ini diambil dari sumber skripsi, pengaruh motivasi, dan minat terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan di SMK Negeri 1 Sedayu oleh Aditya Nugroho Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013. Yang pertama, di sini kita akan melakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Tapi sebelum kita mencari nilai signifikansinya, kita cari nilai residualnya dulu. Untuk mencari nilai residual, kita pergi ke Analyze, lalu klik Regression, terus kemudian Linear. Nah, pada kolom dependen dan independen, untuk variabel X1 dan X2 kita pindahkan ke kolom independen, dan untuk variabel Y kita pindahkan ke kolom dependen. Di sini kita tidak boleh tertukar antara variabel X dan variabel Y. Lalu kita klik Save. Nah, terus pada kolom residual kita centang unstandarized, kemudian continue, lalu oke. Nah, di sini akan muncul jendela output yang mana kita cuma close saja karena kita cuma membutuhkan nilai residualnya. No, jangan di save. Di sini tertera nilai residual dari data X1, X2, dan Y. Nah, untuk mencari nilai signifikansinya kita pergi ke Analyze, lalu ke non-parametric test, kemudian regresi dialogs, terus one sample KS atau one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita yang mencari nilai signifikansi berdasarkan nilai residual, jadi kita memilih unstandarized regression. Unstandarized kita pindahkan ke kanan, kemudian pada tes distributionnya kita checklist normal. Lalu kita klik OK. Maka ditampilkan hasil dari pengujian berdasarkan metode Kolmogorov-Smirnov. Dapat dilihat nilai signifikansinya dari data ini sebesar 0,182, yang mana dapat ditarik kesimpulan
Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi 0,182 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Kemudian kita melakukan uji coba uji normalitas P-plot. Kita pergi ke analyze, lalu ke regression, kemudian kita ke linear. Setelah muncul text box linear regression, kita pilih X, kemudian pindahkan ke kolom independen, dan variabel Y kita pindahkan ke kolom dependen. Lalu kita klik plots. Pada kolom standardized residual plots, kita centang normal probability plot. Kemudian klik continue, klik OK. Lalu muncul output, lalu kita langsung scroll ke bawah untuk mendapatkan output chart. Dapat dilihat di sini. Titik-titik ini menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, yang mana dapat diambil kesimpulan bahwa grafik yang diperoleh output SPSS titik-titiknya mendekati garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Sekian penjelasan atas menyimulasikan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan uji normalitas P-plot. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.